Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Ergais Wardana dengan NIM 220512040113 dari kelas TIA angkatan 2022 kan menjelaskan ya mengenai komponen dari penyusun jaringan itu sendiri ya. Terutama di sini lebih ke kabel UTP-nya sih. Oke, kita lanjut tentang ke pengertian pertama yaitu apa itu kabel UTP. Jadi UTP ya dengan kepanjangan Unshielded Twisted Pair itu jenis kabel ya jaringan yang mana ini terdiri dari dua atau lebih ya kawat tembaga yang mana itu dililit bersama dan membentuk sebuah pasangan yang berbeda. Di mana kabel UTP ini itu merupakan sebuah kabel umum ya yang digunakan ya dalam jaringan komputer ya. Dia sering dipakai ya atau mungkin bahasa kita itu LAN ya, sering dipakainya itu LAN, Local Area Network, kabelan. Oke, kita lanjut ke beberapa jenis dari kabel UTP itu sendiri. Jadi di kabel UTP sini ada dua jenis ya yang sering dipakai, itu ada crossover dan juga straight through. Oke, terus dua ini apa sih bedanya? Oke, yang pertama adalah crossover. Crossover itu jenis pengkabelan ya, jenis pengkabelan UTP-nya, jenis pengkabelan dari kabel UTP-nya ini itu yang pinnya terbalik di kedua ujungnya. Nah, maksudnya pin terbalik di kedua ujungnya nanti ada di slide selanjutnya ya. Itu ada pemasangan kabelnya di kerimpingnya itu. Maksudnya terbalik atau itu nanti di situ. Nah, tapi crossover itu sering digunakan untuk ke device yang sama ya. Itu menghubungkan ke fungsi yang sama kayak komputer ke komputer, switch ke switch ya, yang kayak gitulah. Dia untuk menghubungkan dua device yang sama. Sementara straight through ya, itu ya sesuai namanya lah straight. Dia itu jenis pengkabelan UTP yang mana konfigurasi pinnya itu sama di kedua ujungnya. Ya, sama, nanti ada di model kerimpingannya. Nah, di mana di straight ini itu sering digunakannya untuk perangkat dengan fungsi yang berbeda. Seperti dari komputer ke switch, switch ke mana, ke router ke mana kayak gitu. Ya, intinya yang fungsinya berbeda. Oke. Terus di sini ada beberapa kabel UTP ya. Nah, ini yang yang sering sih dari mulai Cat 3 sama Cat 5 ya, yang mana dia itu 10 Mbps, 16 Mbps sampai 100 Mbps ya, megabit ya bukan megabyte. Untuk megabit ya, dimana ini tuh untuk rata-rata dipakai untuk kabel-kabel sekarang. Sementara untuk Cat 6, Cat 6A sampai Cat 7 itu dia itu sering dipakainya untuk jaringan-jaringan yang memang sangat-sangat jauh ya, seperti Indonesia ke Singapura, Singapura ke mana, ke Eropa mungkin. Jadi dia itu sambungnya dari server ke server yang bener-bener banyak banget dan sangat jauh, soalnya dia itu pakai gigabyte ya, mungkin bisa lebih dari itu juga. Ini begitu. Jadi yang sering kita gunakan, sering kita temui itu Cat 3, 4 sama 5. Cat ini kategori ya, kategori 3, kategori 4 dan kategori 5 itu yang sering ya. Itu 10 Mbps, 16 Mbps dan 100 Mbps. Dalam konteks Mbps di sini megabit ya, bukan megabyte. Saya mengambil ini kredit ke Nasabah Media. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa sih fungsi dari kabel UTP ini sendiri ya? Ini kabelan kita punya biasanya begitu. Jadi ini tuh untuk menghubungkan perangkat ya, perangkat di jaringan ya, seperti yang disebutkan tadi ya. Untuk kalau crossover dari komputer ke komputer, kalau straight itu dari komputer ke device yang berbeda seperti komputer ke switch ya. Kemudian untuk mentransmisikan data ya, untuk mendukung koneksi internet juga, karena kabelan ini koneksi yang melalui wire ya, wired cable. Internet kalau wireless kan dia nggak perlu kabel gitu. Dan juga penggunaan dalam VoIP, Voice over Internet Protocol, yang dia itu kayak sebuah telepon ya, atau ya ininya sebuah telepon yang mana dalam berkomunikasi itu menggunakan IP. Oke. Oke, lanjut. Ada mendukung aplikasi multimedia. Kemudian bisa juga digunakan untuk CCTV dan keamanan. Dan juga bisa untuk mendukung dari jaringan wireless itu sendiri. Oke, kita lanjut ke, nah ini apa sih fungsi tiap warnanya? Karena sejujurnya meskipun di sini plain ya, hitam ya, tapi kalau di zoom itu di pojok kanan atas itu kan ada kelihatan ada sedikit warna-warni gitu, ada oranye, hijau, biru. Nah, what's the meaning of it? Apa dia dari tiap warnanya? Jadi pertama itu biru yang ada garis-garis putihnya, itu untuk mengirimkan sinyal transmit ya, TX plus, dari pengirim, dari sender ke receiver, dari pengirim ke penerima. Dia mengirimkan sinyal transmit TX plus ke penerima. Dan biru untuk menerima sinyal transmit
OTX dari pengirim. Jadi ketika biru putih itu untuk mengirim sinyal ke receive, ke penerima. Nah, biru ini untuk menerima sinyalnya. Apakah penerima ini eh mendapatkan sinyalnya atau tidak gitu. Nah, untuk orange garis putih ya ini untuk menerima sinyal receive kembali. Oh iya ya, maaf. Biru garis putih itu untuk mengirim sinyal transit ya ke penerima. Nah, birunya ini untuk menerima sinyalnya tadi dari garis biru putih gitu. Dan orange garis putih untuk mengirim sinyal receive kembali. Jadi kayak mengonfirmasi kalau oh ini sudah diterima gitu. Jadi dikirimkan kembali ke pengirim melalui kabel orange garis putih. Dan kabel orange sendiri ini untuk menerima sinyal receive ini. Jadi kita menerima sinyal receive ini pakai orange garis putih. Begitu. Lalu ada hijau garis putih ini untuk mengirim sinyal kekuatan tambahan ya. PoE, Power over Ethernet. Ya, sama juga dengan hijau. Dia untuk menambah PoE ya, Power over Ethernet. Dan untuk coklat garis putih dia untuk memberikan kestabilan tambahan ya, dia untuk menstabilkan ya, tambahan di koneksinya. Sama juga untuk garis coklat, dia itu untuk memberikan kestabilan tambahan pada koneksi yang sedang dipakai di Ethernet ini sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia salah satu simulasi yang saya buat ya. Di sini kita play saja videonya. Jadi pertama kita jangan sebuah kabel. Nah, kita gunting atasnya, lalu kita kesampingkan dulu semua kabel yang ada. Baik, terus ada kabel di bawahnya, jadi kita gunting pelindung di bawahnya. Dan di sini saya kembalikan lagi ke semula posisinya. Nah, ini kan masih berpilin. Ini saya pisah ya, di pilinannya ini saya pisah lagi menjadi satu-satu. Nah, ini kan tadi sudah sesuai ya dengan kode-kode garis yang tadi. Kemudian di sini saya urutkan dengan untuk membuat sebuah kabel straight ya, di mana kabel straight urutan pertamanya adalah oranye garis putih. Oke. Setelah oranye garis putih kita kasih kabel oranye biasa. Kemudian setelah kabel oranye biasa ini ada kabel hijau garis putih dan setelahnya ini ada kabel biru biasa. Oke. Setelah kabel biru biasa ini kita akan lanjutkan lagi dengan kabel warna biru putih. Oke. Setelah biru putih kita lanjut kasih warna hijau biasa dan seterusnya adalah warna coklat putih dan juga coklat biasa. Ini urutan kabel untuk yang ini ya, straight ya. Kemudian kita ambil penutupnya, covernya dipaskan. Nah, ini agak kurang pas ya. Jadi saya keluarkan lagi, saya paskan lagi agar pinnya yang warna merah ini tepat berada di dalam kabelnya, tepat berada di tengah-tengah kabelnya. Oke. Ini saya ukur-ukur ya. Ini saya ingat-ingat di mana saja lokasi-lokasi merahnya. Kemudian saya lepas dan di sini saya paskan kembali. Yang hijau saya paskan kembali, yang biru juga saya paskan kembali, yang hijau, yang coklat juga. Jadi biar dia benar-benar pas agar koneksinya ada gitu ya. Oke, di sini kita lihat, nah kan sudah masuk ke dalam kabelnya semua ya. Kemudian di rimping ya, ditekan sampai pasti dan di sini saya cek dan ya dia adalah kabel straight untuk yang kabel B begitu. Jadi kita sudah mempraktekannya juga. Oke. Jadi dari hasil rimpingan tadi yang oranye putih, oranye, kemudian yang sebagainya sampai akhir itu hasilnya adalah kabel straight begitu. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.